Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelompok B? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bu Guru berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Semangat untuk bermain, semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, dan semangat untuk berbuat kebaikan. Selamat bertemu kembali bersama Ibu Mariati dari PAUD Aisyah Tegalsari. Pada pekan ini, kita akan belajar dan bermain dengan tema Allah Maha Pencipta dan subtema Air Karunia Allah. Teman-teman, air karunia Allah terintegrasi dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Sahabat solih dan solihah, materi kemuhammadiyahan dan keaisyiahan pekan ini adalah mari mengenal amal usaha Aisyah dan Muhammadiyah. Amal usaha Aisyah dan Muhammadiyah banyak sekali, di antaranya bidang pendidikan. Aisyah dan Muhammadiyah memiliki banyak lembaga pendidikan dari tingkat PAUD seperti sekolah kita, yaitu PAUD Aisyah Tegalsari. Kemudian SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMU Muhammadiyah, sampai dengan tingkat perguruan tinggi Aisyah dan Muhammadiyah. Bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah dan Aisyah memiliki Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Balai Kesehatan, Poliklinik, Panti Asuhan, dan Panti Jompo. Bidang ekonomi dan keuangan. Aisyah dan Muhammadiyah memiliki amal usaha BPR Syariah, BMT, Koperasi, Biro Perjalanan, dan Lazismu. Bidang dakwah, Aisyah dan Muhammadiyah memiliki amal usaha TVmu, radiomu, dan percetakan. Sahabat solih dan solihah, mari kita lanjutkan materi Al-Islam pekan ini, yaitu ayo belajar sholat fardu. Teman-teman, sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat sehari semalam sebanyak 5 kali, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asyar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Syarat-syarat sahnya sholat. 1. Badan suci dari hadas dan najis. 2. Pakaian dan tempat sholat bersih dari najis dan kotoran. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Telah masuk waktu sholat. Terima kasih, teman-teman masih fokus mengikuti Bu Guru. Sekarang kita lanjutkan dengan mengenal gerakan sholat fardu. 1. Berdiri tegak.
bagi yang mampu. Menghadap ke kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Ketika berdiri, hendaklah mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan merenggangkan kaki kiri dan kanan. 2. Melakukan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan ibu jari hampir menyentuh pada daun telinga. 3. Bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, beserta pergelangan dan lengan tangan di atas dada. 4. Membaca doa iftitah. Doa iftitah ini hanya dibaca pada rakaat pertama. 5. Memohon perlindungan dengan membaca ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. 6. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. 7. Mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dan lakukanlah ruku sambil bertakbir dengan membaca Allahu Akbar. Ketika ruku, luruskanlah punggung dengan tengkuk. Kedua tangan diletakkan pada lutut dengan jari-jari direnggangkan sambil membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 8. Berdiri tegak untuk iktidal dengan mengangkat kepala dan mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Apabila telah berdiri tegak dan kedua tangan kembali seperti posisi sebelum takbiratul ihram, berdoalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. 9. Bertakbirlah dan lakukanlah sujud. Caranya sujud yaitu meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas tempat sholat. Meletakkan kedua tangan, dahi, dan hidung. Menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Merenggangkan kedua tangan dari lambung atau perut. Dan mengangkat kedua sikut. Ketika sujud, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu dan jari-jari tangan tidak dirapatkan dan tidak digenggamkan. Ketika sujud, berdoalah. Doa sujud yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 10. Setelah sujud, kemudian bangkit untuk duduk iftirasi, yaitu duduk di antara sujud, sambil mengucapkan
Allahu Akbar. Dan ketika duduk, bacalah doa Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Cara duduk iftirasi, yaitu duduk di antara dua sujud, duduk ketika akan berdiri dari sujud, dan duduk ketika tasahud awal, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Menekukkan jari-jari kakinya ke arah kiblat, serta meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. 11. Sujudlah untuk kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca doa seperti pada sujud pertama. 12. Mengangkat kepala dengan bertakbir Allahu Akbar dan duduk sebentar. Lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tempat sujud. 13. Lakukanlah pada rakaat kedua ini seperti pada rakaat pertama. Langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca doa iftitah, dan diawali dengan membaca ta'awud dan bismillah. Kemudian lanjutkan dengan membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Kemudian lakukan gerakan-gerakan ruku', i'tidal, sujud, duduk iftirasi, dan bacaan-bacaannya seperti pada rakaat pertama. 14. Setelah selesai dari sujud kedua, pada rakaat kedua, maka duduklah untuk tasahud awal atau tahiyat awal. Caranya seperti duduk di antara dua sujud atau duduk iftirasi. Kemudian letakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Jari-jari tangan kiri dihamparkan atau diluruskan, sedangkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai membaca tasyahud awal. 15. Membaca doa tasyahud awal, yaitu 16. Berdiri untuk melakukan rakaat ketiga dan keempat. Bertakbirlah dengan membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan seperti pada takbiratul ihram. Pada rakaat ketiga atau keempat ini hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca doa iftitah dan surat atau ayat Al-Quran. Dan awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. 17. Setelah sujud kedua selesai pada rakaat terakhir, yaitu rakaat ketiga atau keempat, lakukanlah duduk tawaruk untuk membaca tasyahud akhir dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan bertumpu atau ditegakkan.
dan ujung jarinya dihadapkan ke kiblat dan duduk dengan bertumpukan pantat di lantai. 18. Membaca doa tasahud akhir dan sholawat atas Nabi, yaitu 19. Mengucapkan salam dengan memalingkan muka ke kanan dan ke kiri sampai pipi terlihat dari arah belakang sambil membaca salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sholih dan sholihah, dengan bimbingan ayah, bunda, atau saudara di rumah, Bu Guru berharap teman-teman tetap semangat untuk belajar sholat fardu. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan bersenandung Asmaul Husna 40 sampai dengan 50. Kita mulai ya. 1, 2, 3. حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد. Sahabat sholih dan sholihah, mari kita menghafal hadis berkata baik. Siap ya? Kita mulai. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bu Guru ulangi ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sekali lagi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Teman-teman, mari kita lanjutkan dengan menghafal nama-nama surat dalam Al-Quran dan artinya dari 40 sampai dengan 50. Sudah siap? Mari kita mulai. 40. Al-mu'min artinya orang yang beriman. 41. Fusilat artinya yang dijelaskan. 42. Asyisura artinya musyawarah. 43. Az-zukhruf artinya perhiasan. 44. Ad-duhan artinya kabut. 45. Al-jatsiyah artinya yang berlutut. 46. Al-ahqaf artinya bukit-bukit pasir. 47. Muhammad artinya Nabi Muhammad. 48. Al-fat artinya kemenangan. 49. Al-hujurat artinya kamar-kamar. 50. Qaf artinya qaf.
Teman-teman, untuk murojaah surat pendek pekan ini yaitu surat At-Tin. Mari kita bersama-sama murojaah surat At-Tin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah, terima kasih. Teman-teman masih semangat untuk hafalan. Sekarang kita lanjutkan dengan doa ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Sekali lagi ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat. Ayah Bunda, melalui tema Allah Maha Pencipta dan subtema air karunia Allah, dengan kegiatan yang akan dipilih, tujuan yang akan kita capai adalah Ananda berkembang dalam 6 aspek perkembangan, yaitu 1. Nilai agama dan moral. 2. Fisik motorik. 3. Kognitif. 4. Sosial emosional. 5. Bahasa. 6. Seni. Ayah Bunda dan sahabat Sholih Sholihah, untuk kegiatan inti pekan ini adalah 1. Bermain mis. Buatlah jalan menuju ke kolam renang. Boleh menggunakan daun kering, ranting kering, bunga kering, kain perca, ataupun kertas warna-warni. 2. Mari membuat mainan sendiri, yaitu membuat Apollo air. Insya Allah besok Bu Guru share video cara membuat Apollo air. Yang ketiga, ayo mengenal sains sederhana, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Teman-teman, tolong amati, kelompokkan, sebutkan, dan tuliskan benda-benda apa saja yang bisa terapung, melayang, dan tenggelam. 4. Mari belajar membaca buku cerita bergambar. Insya Allah sudah Bu Guru siapkan bukunya di sekolah. 5. Senangnya membantu Bunda merapikan mainanku. 6. Sopan santun berpakaian. Silahkan dipilih kegiatan main yang akan dimainkan terlebih dahulu. Teman-teman,
bisa memilih satu kegiatan main untuk satu hari. Bila Ananda belum tertarik, beri semangat dan dorongan. Namun, bila Ananda menginginkan kegiatan lain, ikuti minatnya agar belajar dan bermain di rumah tetap menyenangkan. Tolong amati foto dan rekam video kegiatan Ananda, termasuk kegiatan rutinitas dan ibadah. Lalu kirim ke WhatsApp grup untuk catatan perkembangan Ananda. Ayah, bunda, dan sahabat solih-solihah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pesan Bu Guru, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bermain dan belajar di sekolah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.